Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent ketiga melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1, Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Fransiskus Assisi Teguh Santosa PR. Dan sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Meteraikanlah kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakanlah kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur 326. Jemaatlah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Kita semakin mendekati hari yang penuh rahmat, di mana Sang Penebus akan kita rayakan sebagai Tuhan yang datang di tengah-tengah kemanusiaan kita. Oleh karenanya, marilah sekarang kita bersama-sama memasuki perayaan yang menyelamatkan ini dengan mensyukuri atas anugerah Allah seraya memohon belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Secara khusus pada pagi hari ini, didoakan bersama dengan keluarga Justinus atas meninggalnya Bapak Fransiskus Umar yang ke-40 hari. Juga mendoakan bersama keluarga Retno Setiawati bagi ayahanda Erik Edi Kristanto yang sudah ada dalam kerahiman Allah Bapa di surga. Demikian juga bersama dengan keluarga Yosef Harnoyo, didoakan bagi Ibu Monica Gyokyungswan yang sudah ada dalam kerahimannya 43 hari yang lalu. Demikian juga bagi Bapak Stefanus Hadi Susanto yang telah ada dalam kerahiman Allah 40 hari yang lalu. Juga didoakan bersama dengan Ibu Sugini yang hari ini akan dimakamkan di makam di Kajen. Juga didoakan bersama dengan keluarga Bapak Stefanus Handoyo, mohon kebaikan dan kesehatan dan pemulihan kesehatan bagi Ananda Bibit dan juga bagi cucu tercinta Selo Hanso Kismo Handoko. Juga didoakan mohon kebaikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Ibu Kristina Suparmini, Ibu Yohana Martini, juga bagi Ignatius Ongko Wisanto, dan juga pemulihan kebaikan kesehatan bagi Ananda Skolastika. Allah Bapa kami, Engkau memperbaharui dunia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami, untuk semakin mampu menyongsong kedatangan Putra-Mu, sehingga kami pun benar-benar diperbaharui. Sebab Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bagi aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang bertakwa.
menurut janjinya kepada leluhur kita. Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukanlah cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku
dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak, atau menjadi seorang imam, ataupun profesi apapun yang kita buat dalam keseharian, itu adalah pilihan hidup dan juga panggilan hidup kita. Tetapi ketika kita sungguh menyadari bahwa itu adalah panggilan hidup dan sekaligus pilihan kita, maka di dalamnya terkandung perutusan dari Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita buat dalam keseharian tidak akan ada lagi melulu hal-hal duniawi. Tetapi yang kita buat dalam keseharian yang nampak sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang tidak nampak, yaitu keilahian yang ada di dalamnya. Maka ketika sungguh kita mau mencoba untuk menghidupi panggilan dan pilihan hidup itu, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang bapak yang baik, atau menjadi imam yang baik, ataupun bekerja apapun dengan sebaik mungkin, maka di dalamnya harus ada penyangkalan diri, yaitu kita membebaskan godaan-godaan atau membebaskan dari godaan-godaan yang kerap kali akan mengaburkan tujuan dan panggilan dari hidup kita itu. Penyangkalan diri menjadi hal yang mesti kita buat sehingga kita tidak dikaburkan dengan hal-hal lain yang kerap kali akan lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan, lebih memuaskan hal-hal duniawi. Maka kita selalu berusaha untuk membebaskan diri dari godaan-godaan yang mengaburkan panggilan dan pilihan hidup itu. Demikian juga yang kita buat mestinya juga harus mengungkapkan suatu kejujuran. Apa adanya kita, itulah yang kemudian kita tumbuh kembangkan untuk semakin memperkembangkan hidup kita. Selain itu juga dibutuhkan satu kerendahan hati supaya kita semakin mampu mengandalkan
daya-daya ilahi Kristus, daya-daya Allah, supaya apa yang kita buat tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi di dalamnya Allah menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Injil hari ini menegaskan dan mau meneguhkan itu semuanya. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang mengakhiri perjanjian lama dan masuk untuk mengantarkan perjanjian baru. Maka sebenarnya Yohanes adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan bagi semua orang, supaya orang mampu mempersiapkan diri, mampu untuk menerima Sang Penebus, Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Dan itu akan digenapi oleh Sang Penebus yang kita nanti-nantikan. Yohanes untuk mampu menjalani perutusan sebagai utusan Allah, maka dalam bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh semakin nyata. Yohanes Pembaptis pun harus membebaskan diri dari godaan-godaan untuk membesarkan dirinya. Karena Yohanes Pembaptis adalah utusan yang mendahului Sang Penebus yang di atasnya. Ia pun menyatakan bahwa membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Yohanes Pembaptis menyangkal diri untuk kebaikan dirinya, supaya ia mampu untuk menjalankan tugas, mempersiapkan Sang Penebus. Demikian juga Yohanes Pembaptis pun mengakui dengan jujur siapa dirinya, yang adalah bukan Mesias, tapi dia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun, yang ia hanya mau mengungkapkan bahwa dia adalah utusan dari Allah untuk mempersiapkan orang dalam warta pertobatan itu. Yohanes pun harus semakin mampu membebaskan dirinya dari godaan-godaan itu, serta harus meluruskan siapa dirinya atas pernyataan-pernyataan yang diterima oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah dalam Minggu Advent ketiga ini kita memohon rahmat Tuhan supaya kita mampu membebaskan diri untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang memang dikehendaki oleh Allah agar mampu untuk melaksanakan tugas panggilan kita masing-masing di dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Maka dengan demikian kita pun mempersiapkan diri secara penuh, secara iman akan kedatangan Sang Penebus. Kita mohon itu dalam Ekaristi pada Minggu pagi ini. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sambil menanti kedatangan Tuhan dan Penyelamat kita, Yesus Kristus, ke tengah-tengah kita, marilah kita mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Oleh karenanya, kita mohon berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh harapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia dan tenang di tengah-tengah ketegangan. Sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami, dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian, orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah, tinggallah beserta kami ya Tuhan, dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Didoakan bersama keluarga-keluarga bagi jiwa-jiwa yang sudah ada dalam kerahiman Allah, bagi Bapak Fransiskus Umar, bagi Ibu Monica Kwok Kyong Swan, juga bagi Bapak Stefanus Hadi Susanto, bagi Bapak Erik Edi Kristianto, dan bagi Ibu Sugini. Kiranya kerahiman Allah mengantarkan mereka untuk ada dalam satu kesatuan bersama Bapa di surga. Juga didoakan bersama keluarga Bapak Stefanus Handoyo untuk kebaikan kesehatan bagi Ananda Pipit dan juga bagi cucunya Selo Hanso Krismo Handoko. Juga didoakan bersama keluarga untuk kesejahteraan, kesehatan, serta kebaikan-kebaikan bagi Ibu Kristina Suparmini, Ibu Yohana Martini, dan bagi Ignatius Ongko Wisanto. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dibuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tak kala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Benedictum Celi et terram, Gloria Tua, Hosanna in excelsis.
kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita ungkapkan dan kita satukan segala syukur harapan iman kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran itu memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia. Berbahagialah kita yang pada pagi yang diundang dan masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus senantiasa milik kita sampai hidup yang kekal. Amin. Mempersatukan diri
Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini ikut misa live streaming bersama anak-anak, maka silahkan anak-anak berdiri. Saya akan memberkati anak-anak kita semuanya. Kiranya anak-anak kita semuanya senantiasa ditumbuhkan dalam iman kebaikan bersama keluarga, semakin dijauhkan dari segala gangguan, penyakit secara istimewa pandemi COVID-19 ini, dan kiranya anak-anak kita semua semakin dimampukan untuk mengembangkan tanggung jawab supaya mampu belajar melalui daring dengan baik. Maka berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas anak-anak kita semuanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putra-Mu, yang akan membawa kami sampai pada kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama, Stefanus Setiawan dari lingkungan Santa Marta dengan Francisca Nina Novina dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Agatha Dwi Puspasari dari lingkungan Santa Marta dengan Stefanus Maman Sarman dari Paroki Maria Putri Murni Sejati Cisantana. Pengumuman kedua, Teresia Aryani Kristasari dari lingkungan Santo Paulus dengan Yosua Prastyo Budi Kartika dari Semarang. Clara Lukita Sari Wibowo dari lingkungan Santa Kristiana dengan Iwayan Rido Janfrida dari Bali. Pengumuman ketiga, Agnes Dwi Purnama Sari dari lingkungan Santo Franciscus Saverius dengan Antonius Veno Senatio Pamungkas dari Paroki Santo Arnoldus Jansen, Bekasi. Francisca Heni Budiastuti dengan Antonius Slamet Yudiono, keduanya dari Stasi Karanganyar. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. B. Kegiatan paroki. Pertama, baptisan bayi dan anak usia di bawah 3 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember jam 10 pagi. Pendaftaran menggunakan formulir yang dapat diminta di Ketua Lingkungan atau Stasi paling lambat hari Senin tanggal 21 Desember dan pendampingan wajib untuk orang tua dan wali baptis pada hari Selasa 22 Desember jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 Gereja Paroki. 2. Pendalaman Iman Advent 2020 dilaksanakan di keluarga-keluarga. Ada 2 macam ibadat keluarga mulai tanggal 29 November sampai dengan 25 Desember. Waktu diatur sendiri.
Pendalaman iman Advent setiap hari Kamis dimulai 3 Desember jam 7 malam. Khusus pertemuan keempat, harinya diatur sendiri. Bahan pendalaman ada 2 bentuk, buku dan soft copy. Keluarga dipersilahkan memilih, disarankan memakai soft copy untuk mendukung Go Green. 3. Kursus persiapan hidup berkeluarga atau kursus perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2021. Hari Jumat sampai dengan Minggu dengan biaya per orang Rp175.000. Pendaftaran melalui sekretariat pada jam kerja atau secara online pada Saudara Satrio. Nomor telepon Satrio bisa ditanyakan pada Ketua Lingkungan atau stasi. Pendaftaran mulai hari Senin 23 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Kegembiraan, sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi kegembiraan dan sukacita gereja kami para imamnya. Kecemasan, kedukaan, kegelisahan Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan menjadi kegelisahan, kecemasan gereja kami para imamnya. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini, peran dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai penjaga dan pemelihara hidup dan kehidupan dalam keluarga sungguh-sungguh perlu untuk diwujudkan. Beranilah berkata tidak dan tegas bagi anak-anak seandainya dia minta izin untuk keluar yang tidak perlu demi menjaga kesehatan kita semuanya. Sehingga pada akhirnya kita mampu merayakan peristiwa iman dalam perayaan Natal nanti. Terima kasih tim liturgi yang telah membantu, juga teman-teman Komsos, terima kasih banyak. Juga lektor, terima kasih, juga solis, juga Pak Marsudi, koster, terima kasih banyak. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa, diam dan tinggal di antara kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi Minggu Advent ketiga ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Bebaskanlah semua